Halo Bindusian semua, hari ini kita telah di ujung dari buku Jonathan Haidt. Hari ini kita bakal membahas mengenai pengantar dari buku Jonathan Haidt. Learning outcome kita hari ini yaitu mengenai moralitas, prinsip psikologi moral, dan simpanse. Bisakah kita semua akur? Permohonan itu menjadi kesohor pada 1 Mei tahun 1992 karena Rodney King, seorang laki-laki yang berkulit hitam, dipukuli sampai nyaris mati oleh 4 ofisir polisi Los Angeles pada setahun sebelumnya. 53 orang tewas dan 7.000 lebih bangunan dibakar. Sebagian kejadian geger itu yang ditayangkan secara langsung. Kamera-kamera program berita mengikuti aksi dari helikopter-helikopter yang berputar-putar di atas kepala. Seruan King kini terlampaui sering digunakan sampai-sampai menjadi produk budaya norak, istilah populer yang lebih sering diucapkan untuk memancing tawa daripada sebagai permohonan serius meminta pemahaman bersama. Oleh karena itu, penulis ragu-ragu menggunakan kata-kata King sebagai baris pembuka buku ini. Namun, penulis memutuskan untuk melakukannya karena ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena sebagian besar orang Amerika kini mengajukan pertanyaan King, bukan mengenai hubungan ras, melainkan mengenai hubungan politik dan runtuhnya kerjasama di antara partai-partai. Alasan kedua yaitu penulis memutuskan untuk membuka buku ini dengan istilah yang terlampaui banyak digunakan itu adalah karena King menyambungnya dengan kata-kata yang indah yang jarang dikutip dimanapun. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai apa yang menanti di depan, masih dengan buku Jonathan Haidt dari pengantar. Dalam buku ini memiliki 3 bagian yang dapat dianggap sebagai 3 buku terpisah. Hanya saja setiap buku bergantung kepada buku sebelumnya. Dan setiap bagian menyajikan satu prinsip utama dari psikologi moral. Bagian 1 adalah membahas mengenai prinsip pertama yaitu intuisi duluan, penalaran strategi belakangan. Intuisi moral muncul secara otomatis dan nyaris instan, lama sebelum penalaran moral punya kesempatan untuk mulai, dan intuisi pertama itu cenderung mengarahkan penalaran kita sesudahnya. Lalu, penalaran moral adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menemukan kebenaran. Anda akan langsung frustasi gara-gara betapa konyolnya bias dan tidak logisnya orang-orang saat mereka tidak satu suara dengan Anda. Metafora inti keempat bab ini adalah akal itu terbagi bagaikan penunggang di atas gajah dan tugas penunggang adalah melayani si gajah. Penunggang itu adalah penalaran sadar kita, aliran kata-kata dan citra-citra yang kita sadari sepenuhnya. Gajah itu adalah 99% proses mental lainnya yang terjadi di luar kesadaran kita. Namun sebenarnya mengatur sebagian besar dari perilaku kita sendiri. Bagian 2 adalah mengenai tentang prinsip psikologi moral, yaitu moralitas bukan sekedar bahaya dan ketidakcurangan. Metafora inti keempat bab ini adalah akal yang berbudi laksana lidah dengan 6 reseptor pengecap. Bagian 3 adalah tentang prinsip moralitas mengikat dan membutakan. Metafora inti dari keempat bab ini adalah manusia itu 90% simpanse dan 10% lebah. Hakikat manusia atau human nature dihasilkan oleh seleksi alam yang bekerja di 2 tingkat secara bersamaan. Individu-individu bersaing dengan individu-individu dalam setiap kelompok, dan kita adalah keturunan primata yang unggul dalam kompetisi itu. Namun, hakikat manusia juga terbentuk dalam persaingan antara kelompok. Kelompok-kelompok yang terdiri atas individualis-individualis yang egois. Gagasan Darwin mengenai seleksi kelompok tidak lagi diminati pada tahun 1960-an. Namun, temuan-temuan terbaru membangkitkan kembali gagasan-gagasannya, dan akibatnya sangat besar.
Begitu Anda memandang akal yang berbudi sebagai akal primata berlapis sifat kesetiakawanan, Anda pun memperoleh perspektif yang sepenuhnya baru tentang moralitas, politik, dan agama. Saya akan tunjukkan bahwa agama barangkali merupakan adaptasi evolusioner untuk menyatukan kelompok dan membantu mereka untuk menciptakan komunitas dengan moralitas yang sama. Agama bukan virus atau parasit, seperti yang sebagian saintis para ateis baru gadang-gadang beberapa tahun belakangan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan bisa dibuat pembelajaran di rumah sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.